Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Mr. Bam. Selamat jam segini. Oke, kali ini kita akan mencoba membahas materi tentang koloid ya. Jadi koloid ini dipelajari di kimia kelas 11 semester genap. Sebelum kita mempelajari tentang koloid, ada baiknya kita pelajari tentang campuran ya. Jadi campuran itu dibagi menjadi tiga ya. Jadi ada larutan, koloid, dan suspensi gitu ya. Apa itu larutan? Larutan itu contoh paling gampang kalau kalian lihat larutan gula gitu ya. Jadi larutan gula itu cirinya yang paling penting ya. Jadi cirinya itu adalah homogen ya. Yang pertama, homogen tidak dapat dibedakan maksudnya ya, tidak dapat dibedakan antara larutan dan zat terlarutnya atau di mana larut airnya, di mana gulanya itu nggak kelihatan. Kemudian kalau koloid itu secara makroskopis bersifat homogen, tetapi dia itu heterogen sebetulnya. Jadi nampak dua, lama-kelamaan nanti akan terpisah gitu ya. Kalau suspensi itu jelas sekali dia langsung terpisah, misalnya air dan pasir gitu ya. Air dan pasir itu langsung ketahuan di mana letak air, di mana letak pasir. Ciri yang berikutnya itu ukurannya ya. Jadi larutan itu ukurannya sangat-sangat kecil. Itu ukurannya 1 nanometer ya. Nanometer itu 10 pangkat min 9 meter ya. Kemudian kalau koloid itu antara 1 sampai 100 nanometer. Kalau yang suspensi itu besar, lebih dari 100 nanometer ya. Kemudian larutan terdiri dari satu fase. Satu fase itu tadi nggak bisa dibedakan antara larutan dan zat terlarutnya gitu ya, antara air pelarutnya dan zat terlarutnya, itu namanya satu fase. Kalau koloid itu dua fase. Dua fase itu sebetulnya nanti nampak di mana pelarutnya, nampak di mana zat terlarutnya, itu disebut dua fase ya. Suspensi juga sama, dua fase. Kemudian larutan itu lebih stabil. Stabil itu nggak akan mengendap atau sukar mengendap ya. Kemudian kalau koloid itu pada umumnya stabil, tapi ada beberapa yang tidak stabil gitu ya. Kemudian kalau suspensi pasti tidak stabil, jadi dia lebih gampang mengendap gitu ya. Terus kemudian ciri berikutnya, untuk yang larutan itu tidak dapat disaring. Kalau yang koloid itu bisa disaring tapi harus dengan penyaring ultra ya. Jadi saringan yang sangat kecil sekali. Kemudian kalau suspensi itu jelas dapat disaring dengan kertas saring biasa gitu ya. Jadi contoh-contohnya ada banyak sekali. Larutan itu ada larutan gula, larutan garam, spiritus, larutan cuka, dan lain-lain ya. Jadi secara paling gampang mendeteksi dia itu larutan itu ketika kalian nggak bisa membedakan mana zat terlarutnya, mana pelarutnya gitu ya. Jadi seperti air laut, kalian nggak akan susah menentukan di mana letak air, di mana letak garamnya gitu kan. Jadi semuanya nampak sama, satu fase. Kemudian yang koloid itu contohnya buih sabun. Buih sabun, susu, ada santan, ada gel, ada selai, ada mentega, ada mayones, dan masih banyak lagi ya. Kemudian kalau yang suspensi itu contohnya air sungai yang keruh atau air dan pasir tadi ya. Campuran air dan pasir, kemudian air dan kopi. Kopi ini maksudnya kopi yang kopi hitam itu ya. Jadi nanti lama-kelamaan dia akan mengendap ya. Airnya di atas, kopinya di bawah gitu ya. Dan lain-lain. Untuk berikutnya yang kita bahas hanya yang koloid saja nanti ya. Jadi yang larutan dan suspensi tidak kita bahas lebih panjang lagi. Jadi koloidnya, jadi koloid itu ada bermacam-macam gitu ya. Jadi ada 8 jenis koloid. Yang pertama, jika fase terdispersinya itu padat dan medium pendispersinya itu juga padat. Jadi fase terdispersi yang sedikit biasanya, kalau fase pendispersi atau nama lainnya medium pendispersi itu yang lebih banyak. Ya, jadi jika padat dalam padat itu namanya sol padat. Contohnya itu gas berwarna, kemudian gelas berwarna ya maksudnya, kemudian intan hitam gitu ya. Jadi gelas berwarna itu kan kaca gitu ya. Jadi kaca dimasuki zat berwarna yang juga padat, itu namanya sol padat. Kemudian jika padat dimasukkan ke dalam medium cair, itu namanya sol. Contohnya sol emas, sol belerang, kemudian tinta, kemudian cat ya, cat yang kita gunakan sehari-hari itu kan mediumnya kan air. Kemudian zat terdispersinya yang dimasukkan ke dalam air itu adalah zat padat. Kemudian yang ketiga itu jika padat dalam gas, padat dimasukkan dalam medium gas, itu namanya aerosol padat gitu ya. Contohnya asap, kemudian debu yang paling gampang diamati gitu ya.
Debu itu kan pasir atau tanah yang disebarkan ke udara pada medium gas ya. Jadi itu namanya aerosol padat. Kemudian yang keempat, jenis koloid yang keempat itu adalah jika cair dimasukkan ke dalam gas gitu ya. Cair dimasukkan ke dalam gas itu namanya aerosol cair. Jadi contohnya itu kabut ya. Jadi kabut itu adalah cair ke dalam udara ya. Jadi air dalam udara itu namanya aerosol cair. Yang kelima itu jika cair dimasukkan ke dalam padat, itu namanya emulsi padat. Contohnya itu jelly. Kemudian ada mutiara, kemudian ada juga opal gitu ya. Kemudian yang keenam itu ada jika cair dimasukkan ke dalam zat cair gitu ya. Jadi zat terdispersinya cair dimasukkan ke dalam medium cair itu namanya emulsi. Contohnya itu susu ya. Susu ini yang dimaksud adalah susu sapi ya. Jadi susu sapi yang cair itu ke dalam air itu namanya emulsi. Kemudian santan itu juga sama. Jangan dilihat dari kelapa ke dalam air itu bukan pada dalam air tapi perasan air santannya itu ya. Jadi perasan kelapanya itu ke dalam air itu disebut cair dalam cair. Kemudian ada minyak ikan juga. Kemudian yang ketujuh itu jika gas masuk ke dalam cair gitu ya. Gas dimasukkan dalam medium cair itu namanya buih. Buih itu contohnya ya buih sabun gitu ya. Buih sabun atau krim kocok gitu ya. Jadi buih sabun itu adalah gas yang masuk ke dalam cair gitu ya. Jadi gas masuk dalam cair sehingga akan timbul gelembung-gelembung gitu kan. Itu namanya buih. Kemudian jika gas masuk ke dalam padat ya. Gas masuk ke dalam padat itu namanya buih padat. Contohnya itu karet busa gitu ya. Jadi busa itu kan padat, kemudian dia dimasuki oleh gas sehingga akan seperti rongga-rongga gitu ya. Contohnya batu apung, kemudian ada juga kerupuk ya. Kerupuk yang kita goreng itu kan asalnya dia padat, kemudian ketika digoreng akan membesar sehingga timbul seperti rongga-rongga ya. Jadi karena ada gas masuk ke dalam zat padat itu. Oke, sifat-sifat sistem koloid ya. Jadi yang pertama sifat koloid itu ada efek Tyndall. Efek Tyndall itu gejala penghamburan cahaya yang dijatuhkan oleh seberkas cahaya pada suatu sistem koloid ya. Paling gampang itu kalau kalian pengen melihat efek Tyndall itu saat ada pertunjukan, ada konser atau ada pertunjukan dangdut gitu kan. Biasanya ada songkle. Jadi songkle itu dari jauh itu kelihatan ya, jalannya sinar itu kelihatan. Nah, jalannya sinar itu yang disebut dengan efek Tyndall ya. Jadi cahaya itu dia menerobos ke awan, kabut gitu kan. Jadi dari jauh akan nampak ya. Kemudian ada juga sorot lampu pada bioskop ya, yang pernah nonton bioskop. Jadi kalau kita lihat ke atas itu ada jalannya sinar itu kelihatan gitu ya. Atau sinar matahari yang masuk ke celah rumah ya, waktu pagi hari itu juga nampak efek Tyndall. Terus kemudian yang kedua itu ada gerak Brown ya. Gerak Brown itu yang menemukan adalah Robert Brown ya. Jadi partikel-partikel koloid itu dia selalu bergerak bebas gitu ya. Jadi gerakannya itu kalau diamati dengan mikroskop itu gerakannya acak, zigzag gitu ya. Zigzag itu berbelok-belok gitu ya. Jadi lurus tapi berbelok-belok gitu ya. Jadi gerak acak dari partikel koloid ini disebut gerak Brown. Kemudian yang ketiga, sifat koloid ini adalah muatan koloid ya. Jadi muatan koloid itu kemampuan koloid untuk menyerap ion ya atau muatan listrik pada permukaannya. Antar partikel koloid itu terdapat gaya tolak menolak listrik karena muatannya sejenis gitu ya. Dari muatan koloid ini ada yang pertama itu elektroforesis ya. Elektroforesis itu gejala gitu ya. Gejala pergerakan partikel koloid dalam medan listrik ya. Karena partikelnya ini bermuatan sehingga dia akan bergerak dalam medan listrik ya. Gejalanya disebut gejala elektroforesis. Elektroforesis ini dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari itu pada cerobong asap ya. Pada cerobong asap pabrik itu kalau kalian pernah lihat kan asap limbah buangannya itu kan dikeluarkan ke udara. Nah, kalau tidak dikasih pesawat kotrel namanya ya. Pesawat kotrel itu yang menggunakan prinsip elektroforesis. Jadi dia itu menjebak debu yang masih berbahaya, debu polutan ya.
dari debu polutannya itu sebetulnya sudah dijebak. Jadi yang keluar itu hanya CO2. Cuman karena begitu banyaknya sehingga akan nampak seperti pekat sekali gitu ya. Tapi sesungguhnya jika pabriknya itu sudah menggunakan pesawat Kotrel, maka asap yang dibuang itu sudah tidak bermasalah gitu ya. Asalkan nanti tidak terlalu banyak gitu ya. Itu elektroforesis. Terus kemudian manfaatnya ya. Tadi untuk menentukan muatan partikel koloid, untuk memproduksi barang industri dan karet, kemudian juga untuk mengurangi pencemaran udara dengan pengendapan elektrostatik tadi ya. Jadi pesawat Kotrelnya tadi menggunakan pengendapan elektrostatik. Terus kemudian yang kedua dari muatan tadi ini adalah absorpsi. Adsorpsi ya, daya adsorpsi partikel koloid itu lebih besar dibandingkan dengan daya adsorpsi partikel larutan sejati atau air ya. Hal ini disebabkan karena permukaan partikel koloid itu lebih luas dibandingkan dengan partikel larutan sejati. Kemudian apabila partikel koloid ini menyerap ion, partikel ini akan menjadi bermuatan listrik ya. Jadi misalnya ada koloid besi 3 hidroksida ya, FeOH 3 kali dalam air itu menyerap ion positif. Kemudian kalau arsen 3 sulfida itu menyerap ion negatif. Nah, atas dasar sifat adsorpsi ini, maka partikel koloid itu sangat penting dalam praktek ya. Jadi digunakan dalam industri biasanya ya. Jadi misalnya itu untuk industri gula. Industri gula itu digunakan untuk pemutihan gula. Kemudian kalau industri tekstil itu untuk proses pewarnaan. Kalau di air minum itu untuk menjernihkan air ya. Jadi di PDAM itu misalnya. Kemudian berikutnya adalah koagulasi. Koagulasi itu adalah penggumpalan partikel koloid sehingga membentuk endapan ya. Jadi karena kerusakan stabilitas sistem koloidnya tadi sehingga dia tidak stabil terus mengendap. Nah, koagulasi ini kalau kalian pengen lihat dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama itu pada pembentukan delta di muara sungai ya. Jadi kalau sungai mau menuju ke laut itu di muara itu pertemuan antara air tawar dengan air lautnya itu biasanya membentuk delta, tanah liat atau gundukan ya. Gundukan di pertigaannya itu, di persimpangannya itu disebut delta. Kemudian yang kedua itu karet dalam lateks digumpalkan dengan menambahkan asam format atau bisa dengan asam asetat ya. Kemudian lumpur koloidal dalam sungai dapat digumpalkan dengan menambahkan tawas. Jadi air sungai yang warnanya coklat keruh itu biasanya digunakan untuk PDAM ya. Jadi dia itu adalah bahan baku PDAM. Nah, supaya menjadi jernih itu nanti dia ditambahi dengan tawas dulu ya. Jadi tawas ini fungsinya untuk menggumpalkan lumpur coklat-coklat kotoran coklatnya itu ya. Kemudian nanti setelah menggumpal dia akan diendapkan. Kemudian asap atau debu dari pabrik yang berbahaya itu dapat digumpalkan dengan tadi pesawat Kotrel ya, dengan koagulasi listrik ya, pengendapan secara listrik atau elektrostatika. Nah, ini contoh ya, ada delta di situ. Kemudian pembuatan keju itu juga penggumpalan ya. Kemudian ada koloid pelindung yang keempat ya, sifat yang keempat itu adalah koloid pelindung. Pada beberapa proses, suatu koloid itu harus dipecahkan, misalnya koagulasi lateks. Di lain pihak, koloid itu perlu dijaga supaya tidak rusak, gitu ya. Nah, supaya tidak rusak, maka koloid itu distabilkan dengan menambahkan koloid yang lain. Nah, koloid yang lain itu disebut sebagai koloid pelindung, gitu ya. Misalnya itu pada pembuatan es krim, itu harus ditambahi dengan gelatin ya, supaya tidak terjadi pembentukan kristal besar es ya. Jadi kan nggak enak nanti kalau misalnya makan es krim itu ada butiran-butiran es batunya gitu ya. Jadi supaya tidak terjadi penggumpalan es yang besar seperti itu, maka dalam membuat es krim biasanya dikasih gelatin. Jadi biar rasanya tetap lembut gitu ya. Kemudian pada cat dan tinta itu supaya dapat bertahan lama karena menggunakan suatu koloid pelindung juga ya. Jadi kalau nggak diberi koloid pelindung nanti kalau di pabrik atau di tokonya lama nggak laku gitu kan, nanti dia akan mengendap ya. Jadi mengendap lama ya. Jadi
terlalu cepat mengendap sehingga nanti tidak bisa digunakan gitu ya. Kemudian ada zat-zat pengemulsi seperti misalnya sabun dan deterjen ya. Juga itu tergolong koloid pelindung. Kemudian sifat yang kelima itu adalah dialisis ya. Dialisis ini biasanya digunakan untuk pemurnian ya. Jadi cara pemurnian sistem koloid dari ion-ion pengganggu yang menggunakan selaput semi permeable. Jadi khusus ya, dialisis itu menggunakan bantuan selaput semi permeable. Lah biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari itu pada cuci darah gitu ya. Jadi pada cuci darah itu menggunakan metode dialisis ini ya. Jadi proses dialisis itu dapat digunakan pada hemodialisa ya. Kalau di rumah sakit itu dengan cara darahnya itu dipompa dan dialirkan melalui tabung dialisis atau kertas semacam kertas selofan gitu. Kemudian di dalam tabung tersebut terdapat larutan yang telah diformulasikan sehingga memiliki kandungan komponen konsentrasi yang sama dengan plasma darah sehingga nanti darahnya menjadi darah yang segar kembali gitu ya. Nah, ini ada salah satu contoh gitu ya. Salah satu contoh yang menggunakan prinsip dialisis. Nah, jika kalian kemah yang suka kemah ya, di suatu tempat kemudian kalian ingin menanak nasi atau memasak nasi gitu ya. Sementara di situ adanya hanya sungai yang berwarna coklat atau berlumpur gitu ya. Nah, terus apa yang harus kalian lakukan? Kalau misalnya nanti kalian gunakan untuk menanak nasi, kira-kira nasinya bagaimana gitu kan? Kan pastinya akan jadi coklat atau susah matang nantinya ya. Nah, supaya kita bisa masak dengan aman, maka menggunakan kertas selofan ya. Dengan cara berasnya itu dibungkus di dalam kertas selofan, kemudian dimasukkan ke dalam panci yang berisi air yang kotor tadi ya, air yang coklat tadi. Nah, sementara air yang kotor itu ukuran partikelnya tadi kan dikatakan sangat jauh lebih kecil dibandingkan dengan koloid atau lumpurnya itu atau air yang berlumpur tadi. Jadi lumpurnya itu nanti tidak akan bisa menembus kertas selofan itu sehingga yang masuk menuju ke beras itu hanya airnya saja atau molekul-molekul air sehingga nanti airnya ini bisa menjadikan nasinya itu bisa matang seperti biasa gitu ya. Dibandingkan kalian harus menjernihkan air dulu gitu kan, disaring, diproses itu kan akan lama gitu ya. Jadi nanti untuk menanak nasinya jadi lama sehingga bisa langsung pakai air yang kotor tadi itu. Oke. Terus kemudian ada yang berikutnya adalah koloid liofil dan koloid liofob ya. Jadi kalau kita lihat bahwa koloid itu dibagi menjadi dua, yang fil sama fob gitu ya. Yang fil itu yang suka pelarutnya ya, suka pelarutnya. Kalau yang fob itu koloid yang tidak suka dengan pelarutnya gitu ya. Kemudian kalau pelarutnya itu adalah air, maka koloidnya disebut sebagai koloid hidrofil sama hidrofob ya. Hidrofil itu yang suka air, kalau yang hidrofob itu yang tidak suka dengan air atau susah berikatan dengan air gitu ya. Jadi yang suka dengan air itu contohnya sabun, kemudian deterjen, kemudian ada lagi agar-agar, kanji, kemudian gelatin ya. Kemudian kalau yang hidrofob yang nggak suka dengan pelarutnya itu contohnya sol belerang, kemudian ada sol FeOH 3 kali, kemudian ada sol sulfida, kemudian ada sol logam gitu ya. Nah, ini ciri-cirinya sol hidrofil sama hidrofob itu ada beberapa. Yang pertama, yang hidrofil itu mengadsorpsi mediumnya. Kalau yang hidrofob itu tidak mengadsorpsi mediumnya karena dia tidak suka kan. Kemudian yang kedua dapat dibuat dengan konsentrasi yang relatif besar. Kalau yang hidrofob itu hanya stabil pada konsentrasi kecil. Sedangkan kemudian yang ketiga tidak mudah digumpalkan yang hidrofil itu ya. Karena dia kan suka dengan pelarutnya ya. Kemudian yang hidrofob itu mudah menggumpal pada penambahan elektrolit. Kemudian yang keempat itu hidrofil viskositasnya lebih besar daripada mediumnya. Sedangkan kalau hidrofob itu viskositasnya hampir sama dengan mediumnya. Kemudian yang hidrofil itu bersifat reversible. Kemudian kalau hidrofob itu non reversible. Kemudian kalau dilihat dengan efek Tyndall ya, kita senteri, kita beri cahaya gitu ya. Yang hidrofil itu lemah atau enggak nampak jelas perjalanan sinarnya.
Kalau yang hidrofob itu jelas sekali ya, lebih jelas dibandingkan yang hidrofil. Kemudian berikutnya ada pembuatan sistem koloid ya. Jadi koloid itu bisa dibuat dengan berbagai cara. Yang pertama dengan cara secara garis besar dibagi menjadi dua ya. Jadi cara kondensasi dengan cara dispersi gitu ya. Yang cara kondensasi itu dengan cara menggabungkan partikel-partikel yang kecil menjadi partikel-partikel koloid gitu ya. Jadi yang pertama itu ada reaksi redoks ya. Kemudian ada juga reaksi hidrolisis, ada dekomposisi rangkap, kemudian ada penggantian pelarut ya. Redox seperti biasa ya. Jadi reaksi redox itu yang terjadi perubahan bilok, itu contohnya pada pembuatan sol belerang sama pembuatan sol emas gitu ya. Terus kemudian kalau hidrolisis itu direaksikan dengan air ya. Jadi contohnya itu pembuatan sol besi 3 hidroksida dari hidrolisis besi 3 klorida ya. Jadi besi 3 klorida ditambah dengan air atau direaksikan dengan air membentuk koloid besi 3 hidroksida dan HCl atau asam klorida. Kemudian reaksi dekomposisi rangkap itu pada pembentukan sol AS2S3 ya, arsen ya. Jadi arsen 3 sulfida tadi yang dikatakan di depan. Itu kemudian pembuatan sol AgCl juga menggunakan reaksi dekomposisi rangkap. Kemudian yang penggantian pelarut itu selain dengan cara-cara kimia, koloid juga dapat terjadi dengan penggantian pelarut ya. Apabila larutan jenuh kalsium asetat dicampur dengan alkohol, maka akan terbentuk suatu koloid berupa gel gitu ya. Itu dengan cara menggantikan pelarut ya. Jadi asal mulanya itu dengan kalsium asetat dicampur dengan alkohol ya. Kemudian yang kedua tadi kan cara kondensasi, sekarang yang cara dispersi. Jadi cara dispersi itu mengubah partikel yang besar dipecah menjadi partikel-partikel kecil koloid gitu ya. Jadi yang pertama dengan cara mekanik ya. Cara mekanik itu dengan cara digerus, gampangnya begitu ya. Digerus dengan lumpang, bukan lumbing ya. Lumpang atau penggiling koloid sampai diperoleh ukuran yang sangat-sangat kecil. Kemudian diaduk dengan medium pendispersilnya. Contohnya itu pembuatan sol belerang itu yang dibuat dengan menggurus serbuk belerang bersama-sama dengan zat inert seperti gula pasir ya. Kemudian mencampur serbuk halus itu dengan air. Kemudian homogenasi. Homogenasi itu contohnya pada pembuatan susu kental manis ya. Jadi pembuatan susu kental manis yang bebas kasein itu dengan cara mencampurkan susu skim ya. Susu skim itu susu bubuk ke dalam air, kemudian dimasukkan ke dalam mesin homogenasi sehingga partikel susu nanti akan berubah menjadi mengecil ya. Jadi menjadi ukuran partikel koloid. Kemudian contoh lain itu pada emulsi obat pada pabrik ya. Itu juga dengan menggunakan proses homogenasi. Kemudian yang berikutnya cara dispersi yang berikutnya adalah dengan peptisasi. Peptisasi itu adalah dengan cara pembuatan koloid dari butir-butir kasar atau dari suatu endapan dengan bantuan suatu zat pemeptisasi. Pemeptisasi itu pemecah ya. Jadi gampangnya itu dipecah gitu ya. Zat pemeptisasi memecahkan butir-butir kasar menjadi butir-butir halus koloid ya. Contohnya itu pada agar-agar. Agar-agar itu yang memecah adalah air ya. Kemudian ada nitroselulosa itu dipecah oleh aseton, kemudian karet itu dipecah oleh bensin. Kemudian cara busur Bredig yang berikutnya ya, cara dispersi yang berikutnya adalah cara busur Bredig. Jadi cara busur Bredig ini digunakan untuk membuat sol-sol logam. Jadi logam yang akan dijadikan kalau digunakan sebagai elektroda ya, yang dicelupkan dalam medium dispersi. Kemudian diberi loncatan listrik di antara kedua ujungnya. Mula-mula atom-atom logam akan terlempar ke dalam air ya. Jadi dia terlepas ke dalam air, lalu atom-atom tersebut mengalami kondensasi ya, sehingga membentuk partikel koloid. Jadi busur Bredig ini gabungan antara cara dispersi dengan cara kondensasi gitu ya. Jadi dipecah kemudian digabung gitu ya, itu gabungan. Kemudian berikutnya itu ada koloid asosiasi ya.
Koloid asosiasi itu contoh paling gampang itu adalah pada sabun dan deterjen ya. Pada sabun, jadi ini ada struktur sabun itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama itu bagian ekor, kemudian ada bagian kepala, gitu ya. Jadi bagian ekornya itu eh, dia bersifat hidrofob atau tidak suka dengan air ya. Kemudian bagian kepalanya itu suka dengan air atau hidrofil. Dimana nanti kalau kita gunakan deterjen atau sabun cuci gitu ya. Jadi kepala sabun itu dia akan tertarik ke air. Sedangkan yang uh, ekornya, hidrokarbonnya itu ya, yang panjang itu, nanti dia nggak suka dengan air atau takut dengan air. Tapi dia nanti akan menyukai minyak-minyak gitu ya. Jadi karena dia hidrokarbon maka dia juga suka minyak. Jadi dia akan berikatan dengan kotoran pada pakaian kalian gitu ya. Sedangkan nanti mereka akan terjadi emulsi gitu ya. Jadi selain digunakan sebagai emulsi, nanti ketika airnya dibuang gitu, kotorannya akan terbawa ya. Jadi kepalanya tadi kan berikatan dengan air, kemudian ekornya berikatan dengan kotoran. Lah kalau airnya kita buang, otomatis kepalanya kan ikut terbuang. Lah ekornya juga akan ikut mengangkat kotoran-kotoran itu gitu ya. Jadi selain berfungsi sebagai pengemulsi, deterjen ini juga menjadikan supaya pakaian itu cepat basah. Jadi kalau kalian siram pakaian dengan air biasa, dengan air berdeterjen, itu nanti cepat basah yang dengan deterjen ya. Karena dengan adanya deterjen ini menurunkan tegangan permukaan gitu ya. Kemudian berikutnya penerapan koloid dalam kehidupan sehari-hari ya. Tadi sudah dibahas singkat di atas bahwa ada industri pengolahan air bersih itu menggunakan bantuan tawas yang pertama ya. Jadi tawas itu tujuannya untuk menggumpalkan tadi ya, menggumpalkan lumpurnya ya supaya menggumpal sehingga nanti pada akhirnya bisa diendapkan gitu ya. Kemudian selain menggunakan tawas pada penjernihan air atau pengolahan air bersih di PDAM itu juga menggunakan pasir. Pasir itu untuk menyaring ya, air yang tadi sisa sudah diendapkan tadi kemudian disaring dengan pasir. Setelah bersih nanti diberi gas klor ya. Jadi gas klorin itu tujuannya untuk menghilangkan bakteri-bakteri atau kuman-kuman yang mungkin masih terbawa. Selain gas klorin juga bisa digunakan kaporit ya. Sebelum ada gas klorin dulu kalau zaman dahulu digunakannya kaporit. Oke, terus kemudian kapur tohor juga. Kapur tohor itu digunakan untuk menaikkan ya. Jadi menaikkan pH. Jadi tadi setelah ditambahi tawas, airnya itu menjadi bersifat agak asam. Lah supaya nanti jadi netral lagi, maka perlu ditambahi kapur tohor. Kemudian ada karbon aktif. Itu kalau kekeruhannya sangat keruh sekali ya, airnya kotor banget itu selain tambahi tawas harus ditambahkan dengan karbon aktif gitu ya. Terus kemudian penggunaan berikutnya dalam kehidupan sehari-hari itu mengurangi polusi udara tadi di pabrik ya. Jadi kalau kita lihat gambarnya ini kelihatannya polusi gitu ya. Polusi banget, tapi seandainya pabriknya itu mau memberi pesawat kotrel, nanti zat polutannya itu diendapkan di cerobong sebelum keluar dari cerobong itu diendapkan dulu sehingga yang keluar itu hanya CO2 gitu ya. Jadi kalau CO2 itu nanti sudah mengurangi zat polutannya meskipun CO2 sendiri itu sudah menjadi zat polutan yang bisa menyebabkan pemanasan global ya. Kemudian kalau di bidang industri itu pada getah karet tadi juga sudah dibahas di depan. Pada karet ini ditambahi dengan asam format atau dengan asam asetat gitu ya untuk menggumpalkan karetnya itu. Kemudian pada cat juga sama, tadi sudah dibahas di depan. Kemudian pada industri makanan itu pada susu tadi ada susu kental manis ya. Kemudian pada mentega juga bisa. Kemudian yang berikutnya pada pemutihan gula ya. Pemutihan gula itu menggunakan tanah diatome ya atau karbon. Itu dengan cara melarutkan gula ke dalam air kemudian larutan tersebut dialirkan melalui sistem koloid tanah diatome atau karbon. Setelah itu nanti keluarnya menjadi gula yang
putih ya. Kemudian agar-agar juga sama. Eh, Agar-agar itu padatan agar-agar yang terdispersi ke dalam air. Jadi pertama kita membuat agar-agar itu kan dari padat dulu, kemudian ditambahkan air panas. Sehingga waktu pertama itu terjadi sol ya, sol. Jadi terjadi sol dulu, kemudian kenapa bisa begitu? Karena jika konsentrasi agar-agar itu rendah, tadi konsentrasinya kan tinggi, gitu ya. Nah, ketika konsentrasinya itu rendah pada keadaan dingin, maka sol ini akan tetap berwujud cair. Sebaliknya, jika konsentrasi agar-agar itu tinggi pada keadaan dingin, tadi yang konsentrasi rendah itu pada keadaan panas ya. Pada waktu masih keadaan panas, itu solnya ini akan tetap berwujud cair. Ketika menjadi dingin, itu konsentrasinya akan meningkat ya. Kemudian sol ini menjadi padat ya, seperti agar-agar yang sudah kita mau makan itu. Nah, pada kondisi terakhir ini agar-agar itu berwujud gel gitu ya. Jadi jangan bingung nanti agar-agar itu termasuk apa, gel atau sol gitu kan. Jadi kalau kita agar-agar yang sudah jadi berarti itu masih sudah gel. Tapi kalau waktu masih panas, masih cair itu namanya sol. Kemudian pektin. Pektin itu tepung yang diperoleh dari buah pepaya muda atau buah apel atau bisa juga dari kulit jeruk gitu ya. Jika pektin ini didispersikan ke dalam air terbentuk sol yang kemudian memadat sehingga membentuk gel. Ini biasanya digunakan pada selai ya. Kemudian gelatin tadi sudah dibahas. Gelatin itu untuk perebusan kulit bisa ya. Kemudian bisa juga digunakan untuk cangkang kapsul itu, kapsul yang obat itu ya, obat yang kapsul yang langsung ditelan itu. Kemudian bisa juga untuk permen kenyal atau UP itu biasanya ya. Kemudian cairan kanji. Tepung kanji itu jika dilarutkan di dalam air, dia akan membentuk suspensi ya. Kemudian jika dipanaskan ya, dipanaskan itu bisa terbentuk koloid ya. Jadi waktu kanji dengan air itu tidak bisa larut, air dingin ya. Dia membentuk suspensi terpisah antara air dan kanjinya. Tetapi ketika dipanaskan maka akan terbentuk koloid sol namanya ya. Jika konsentrasi tepung kanji ini cukup tinggi, sol tersebut akan memadat, mengenyal ya, sehingga membentuk gel. Nah, ini gelnya ini lem kertas ya. Jadi kalau kalian pengen membuat lem kertas itu dari tepung kanji itu ya, atau pati atau tapioka ya. Itu cairan kanji. Kemudian pada perebusan telur. Telur mentah itu suatu sistem koloid juga dengan fase terdispersi berupa protein gitu ya. Jika telur tersebut direbus akan terjadi koagulasi, penggumpalan sehingga telur tersebut akan menggumpal gitu ya. Kemudian pada pembuatan yogurt juga sama, itu melalui fermentasi ya. Jadi susu difermentasi, kemudian dia akan membentuk asam laktat yang menggumpal dan berasa asam. Kemudian pembuatan tahu juga sama. Pembuatan tahu itu dari kedelai yang mula-mula dihancurkan sehingga terbentuk bubur kedelai ya, seperti susu. Kemudian ditambahkan dengan larutan elektrolit ya, CaSO4 2H2O yang disebut batu tahu kalau orang awam menyebutnya ya. Sehingga protein kedelai menggumpal dan membentuk tahu. Kemudian pada bidang kosmetik juga bisa, kalau itu berupa sol padat itu berupa lipstick, kemudian maskara, kemudian pensil alis itu adalah sol padat. Kemudian yang sol itu contohnya adalah cat kuku, kemudian susu pembersih muka dan kulit, kemudian cairan maskaranya ya. Kemudian emulsi itu contohnya pada pembersih muka. Kemudian aerosol itu parfum ya, spray, hairspray atau parfum semprot gitu ya. Kemudian kalau buih itu contohnya sabun cukur ya. Jadi cowok-cowok yang pengen nyukur kumisnya itu kan dibeli buih putih itu dulu, itu juga contoh koloidnya. Kemudian pada gel itu minyak rambut ya, atau uh, untuk pengeras rambut itu bisa ya, atau pomade ya orang sekarang menyebutnya. Oke, itu dulu. Semoga bermanfaat penjelasan koloid kali ini. Silakan kalian kerjakan soal-soal latihannya ya. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.